wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-wasil darsana fi ta'liqin muyassar ala kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahijil jadidah lil allamah Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-yawma wasalna ila su'al al-thalith wal 50. Qala sa'il, seorang penanya berkata, hal at-tahdhiru minal manahijil mukhalifati liman hadis salafi wajib? Apakah mentahdir dan mentahdir memperingatkan manusia dari manhaj atau metode beragama yang menyelisihi manhaj salaf, apakah mentahdir mereka itu wajib? Ya, tahdir itu memperingatkan. Bedakan farqun baina tahdir wa rudud. Bedakan antara tahdir dengan rudud. Tahdir hanya sebatas memperingatkan seseorang dari bahaya. Misalnya Anda tahu ada kawan Anda yang sakit misalnya, punya penyakit menular. Maka Anda peringatkan kawan-kawan Anda sehat, yang sehat lainnya, untuk tidak dekat-dekat dengan fulan karena fulan sedang sakit dan sakitnya menular. Ini namanya apa? Tahdir. Memperingatkan manusia. Adapun rad, ketika seseorang memiliki penyimpangan dan dia sebarkan itu di tengah manusia, dia punya syubhat yang dia sebarkan di tengah manusia, kerancu-rancuan dalam agama, maka kemudian ada seseorang yang membantah syubhat tersebut dengan ilmu. Misalnya ada seorang dai mengatakan bahwa pemimpin kita sekarang adalah pemimpin yang kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang kafir. Nah, ada seorang dai yang ngomong seperti itu. Maka kemudian dibantah pernyataan tersebut, bahwasanya mengkafirkan penguasa hanya sebatas dianggap penguasa itu tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung mutlak kafir, itu adalah pola pikirnya siapa? Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah memperinci, yang tidak berhukum dengan hukum Allah diperinci. Ada yang sampai kekafiran dan ada yang tidak sampai kekafiran. Kemudian dibawakan tafsir dari Abdullah bin Abbas
kufrun la yanqulu 'anil millah. Yang dimaksud kekafiran dalam ayat itu adalah kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ini namanya apa? Tahdir atau rad, membantah. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena ada sebagian orang yang gagal paham. Kemudian mengatakan bahwa tahdir itu hanya yang boleh mentahdir hanya ulama, hanya orang yang berilmu. Sedangkan penuntut ilmu, orang awam itu nggak boleh mentahdir. Ada yang berkata demikian. Maka ini keliru. Kalau tahdir, maka orang awam, penuntut ilmu biasa boleh untuk mentahdir selama dia ketahui kesesatan seseorang. Misalnya di masjid tempat antum mau diadakan pengajian tabligh akbar, ngundang seorang yang antum tahu dia ini punya pemikiran Syiah Rafidhah misalnya, mengundang tokoh Syiah, atau mengundang orang yang punya pemikiran Khawarij, punya pemikiran Mu'tazilah, diundang di masjid dekat rumah antum. Antum tahu orang ini punya kesesatan, orang ini nggak benar ucapannya, akidahnya rusak, antum tahu. Maka antum peringatkan orang-orang di kampung antum untuk tidak hadir mendengarkan kajiannya. Ini namanya apa? Apa tadi dua tadi? Tahdir. Berhak nggak antum mengatakan demikian? Apa antum? Oh, saya bukan ulama. Ya. Terus gimana ini? Ada tokoh Syiah datang di kampung kita. Masa manusia nggak diperingatkan? Biarkan sudah. Ya, itu wewenangnya ulama. Apa gitu? Tidak. Antum tahu itu sesat, antum tahu dai itu menyimpang, antum peringatkan meskipun antum belum mampu untuk membantahnya. Belum. Ya, kalau rad memang harus memiliki ilmu. Dan itu tugasnya para ulama. Didengarkan ceramahnya ahli bid'ah ini, atau dibaca kitab-kitabnya ahli bid'ah, diteliti, kemudian dibantah, dibawakan ayat, dibawakan hadis, dibawakan ucapan ulama. Ini memang tugasnya para ulama. Adapun orang awam, penuntut ilmu biasa, cukup menukil saja, kopas bantahannya para ulama, bantahannya para ahli ilmu, itu dikopas, kemudian cukup di-share. Paham jemaah? Ya, maka sesat kalau ada yang mengatakan santri atau talabul ilmi nggak boleh ikut-ikutan masalah tahdir. Ya, nggak boleh dia ikut masalah tahdir hatta sebatas nge-share tahdirnya para ulama, bantahan para ulama kepada tokoh-tokoh kesesatan. Kata dia, santri nggak boleh ikut-ikutan, penuntut ilmu yang pemula nggak boleh ikut-ikutan. Ini pernyataan yang menyimpang. Boleh. Cuman kalau santri sudah sok seperti ulama, ya, baru menuntut ilmu, belum bisa bahasa Arab, baca kitab masih amburadul, baca Al-Quran masih amburadul, sudah sok-sokan mau bantah ahli bid'ah. Saya ingin bantah ahli bid'ah. Saya dengarkan kajiannya full, saya beli kitab-kitabnya, saya teliti mulai awal sampai akhir, kemudian saya akan membantah dia. Yang ada bukan membantah, justru apa? Katut bid'ahnya. Ya, yang ada justru katut bid'ahnya. Paham ya perbedaannya ya? Antara tahdir dengan ar-rudud. Dan maka dijawab oleh Syekh, ya, apakah mentahdir, memperingatkan manusia dari manhaj-manhaj yang menyelisihi manhaj salaf itu wajib? Kata beliau, na'am, ya. Yajibu an nuhadzira minal manahijil mukhalifati liman hadis salaf. Wajib bagi kita untuk mentahdir, memperingatkan manusia dari manhaj-manhaj dan metode-metode yang menyelisihi manhaj salaf. Mau dia Rafidhah, Khawarij, ya Mu'tazilah, atau kalau yang kontemporer sekarang seperti Ikhwanul Muslimin, ya Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, ya Sururi, dan yang semisal dengannya. Manusia wajib diperingatkan dari kesesatan-kesesatan mereka dengan bayan, dengan hujjah, dengan burhan. Ini metode ahli sunnah
dalam membantah ahli bid'ah harus dengan bukti, bukan katanya-katanya, bukan. Harus ada buktinya. Oke, kita baca footnote di sini nomor 149 oleh Syekh Abu Abdillah Jamal bin Quraihan Al-Harithi rahimahullah ta'ala. Hadza huwa manhajus salaf. Inilah manhaj salaf. Kanu rahimahumullah asyidda'a fit tahdhir min ashabil manahijil mukhalifati lil kitab was sunnah. Para salaf mereka itu orang-orang yang asyidda, orang-orang yang tegas, yang keras dalam mentahdir, memperingatkan manusia dari orang-orang yang menyimpang, dari orang-orang yang punya manhaj yang menyelisihi kitabullah dan sunnah. Pertanyaannya, kok bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Fat, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Kok ini asyidda 'alal mubtadi'? Mal jawab. Apa jawabannya? Mubtadi' ada masih muslim enggak? Ada yang sudah kafir. Kalau bid'ahnya apa? Mukafirah. Jangan dibawa ya, bid'ah itu enggak mengkafirkan ya. Ada yang mukafirah, ada yang baru mukafirah. Dan maka dijawab oleh para ulama bahwasanya memperingatkan ahli bid'ah dengan tegas, dengan keras, itu juga termasuk dalam firman Allah di ayat tadi, ruhama bainahum. Mereka saling menyayangi, merahmati. Di antara rahmat kita, kasih sayang kita kepada saudara kita yang ahli bid'ah adalah dengan memperingatkan manusia dari kebid'ahannya. Itu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Kok bisa? Pernah kita jelaskan ini? Ada masih nggak? Paham pertanyaannya? Baik, soal kenapa kalau kita mentahdir, memperingatkan orang dari kesesatan fulan, kok dikatakan kita ini sedang menyayangi fulan? Padahal kita mentahdir dengan keras. Jangan duduk di majelisnya fulan, jangan mendengarkan kajiannya fulan, jangan subscribe YouTube-nya fulan, jangan membaca buku-bukunya fulan, karena fulan ini menyimpang dari jalan yang hak. Kok bisa kalimat seperti ini dikatakan bentuk kasih sayang kepada dia? Ya kan? Barakallahu fiik. Ini pernah dikatakan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Yusuf bin Asbab. Bagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Ya, seorang yang bernama Yusuf bin Asbab rahimahullah, dan dia termasuk di antara ulama dari kalangan tabi'in. Beliau pernah berbicara tentang kesesatan fulan. Ada seseorang ahli bid'ah, dia bicarakan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang bernama Abu Saleh Al-Farra. Dia kemudian mengatakan kepada Yusuf bin Asbab, alaysat hadhihi ghibah? Bukankah perbuatanmu ini adalah ghibah? Maka Yusuf bin Asbab mengatakan, waihak hadhihi nasihah. Ini bukan ghibah, tapi ini adalah bentuk nasihat. Nahnu abaru min abaihim wa ummahatihim. Kita ketika mentahdir, memperingatkan manusia dari kesesatan fulan, kita ini posisinya lebih baik daripada bapaknya dia dan ibunya dia. Li'annana idza haddarna an-nasa minhum. Kalau kita mentahdir manusia dari kesesatan dia, qallat athamuhum wa auzaruhum, maka berkurang dosa-dosanya dia. Kenapa? Karena kesesatannya dia diikuti oleh ribuan orang. Ketika kita peringatkan manusia kalau fulan ini sesat, maka banyak yang bertobat. Berkurang nggak dosanya? Berkurang. Makanya ini disebut rahmat, kasih sayang kepada orang yang ditahdir. Maka nanti akan dijelaskan, kita membantah ahli bid'ah tidak boleh dengan atas dasar hawa nafsu. Nggak boleh karena kita benci sama individunya, karena benci personnya, bukan. Tapi kita benci apa ya?
kesesatan, penyimpangan yang ada pada orang tersebut. Ya, makanya kita harus menahan diri. Kita membantah dia, apakah karena hawa nafsu, ya karena dorongan hawa nafsu, atau karena memang demi untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, demi untuk memurnikan akidah manusia dari kesesatannya dia. Ini harus ada dalam diri kita kalau memperingatkan seseorang akan kesesatannya, sehingga nanti nggak sampai menggolimi. Kalau dasarnya antum itu kebencian kepada fulan yang antum bantah itu, maka antum akan berusaha untuk menjatuhkan dia meskipun dengan cara-cara yang tidak syar'i. Antum korek-korek aibnya dia. Mulai ini. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah. Antum korek-korek aibnya, ya? Dicari bagaimana dia interaksinya dengan dengan istrinya, bagaimana interaksinya dia dengan lingkungan kerjanya. Oh ternyata dia banyak utangnya di Sebarno. Ya. Oh ternyata dia ini apa misalnya? Pokoknya aib-aib pribadinya dikorek-korek demi untuk menjatuhkan dia. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah. Kelihatan kalau memang tujuannya bukan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menetralisir syubhatnya, tapi memang ada urusan personal, ada urusan pribadi. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah. Ya, kita lanjutkan kata Syekh. Bal wa tashridu biman athna alaihim au a'zama kutubahum. Bahkan manhaj salaf, para ulama salaf, mereka itu berusaha untuk at-tashrih. Makna at-tashrih, memakna at-tashrih dari kata syarrada yusyarridu. Syarat apa syarat? Kabur. Ya, tashrih berarti menjadikan manusia kabur dari ahli bidah. Masa ada yang tahu syarat? Yang dari sasak tahu soal syarat. Menjadikan manusia lari kabur dari ahli bidah. Biman asna alaihim. Ya, terutama orang-orang yang memuji-muji ahli bidah atau mengagung-agungkan, membesar-besarkan kitab-kitabnya ahli bidah. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah. Ahli bidah itu nggak boleh dipuji-puji, nggak boleh dibesar-besarkan. Secerdas apapun dia, sepintar apapun dia, ini sudah pernah kita sampaikan. Ahlus Sunnah ketika membantah ahli bidah tidak dengan pujian kepada mereka, meskipun mereka banyak memiliki jasa, banyak memiliki keistimewaan, tapi ketika membantah ahli bidah tidak boleh disertakan pujian. Apa alasannya? Karena orang nanti akan melihat pujiannya, tidak melihat inti bantahannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajibu uqubatu man intasaba ilaihim au dabba anhum au athna alaihim au afdama kutubahum au karihal kalama fihim. Wajib untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang berafiliasi kepada ahli bidah. Ya, yang intinya yang berafiliasi, yang satu kolam, yang join sama ahli bidah, atau membela ahli bidah, atau memuji ahli bidah, atau mengagung-agungkan kitab-kitabnya ahli bidah, atau nggak suka kalau ada ahli bid'ah yang sedang dibicarakan. Baper deh. Kalau ada ahli bid'ah yang sedang kita bantah, kepanasan dia. Padahal bukan dia yang kita bantah. Cuman karena sohib, karena teman, ya karena satu alma mater. Ketika ada yang membantah ahli bid'ah tersebut, maka dia marah, ngamuk. Au akhadha yahtadiru lahum bi anna hadzal kalama la yadri ma huwa. Atau dia coba-coba ngeles dengan mengatakan, ucapan ini mungkin dia mengucapkan itu dalam kondisi dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kasih udur lah, kasih udur. Barangkali dia nggak tahu kalau ucapan ini ternyata ucapan yang
yang menyimpang, yang sesat. Kullu bani Adam khata'. Mulai. Al-man qala, atau dia ngeles yang mengatakan innahu sannafa hadzal kitab. Oh, dia itu cuma menyusun buku saja kok. Dia itu cuma mengumpulkan ucapan-ucapan ulama saja kemudian dia susun. Gak mesti apa yang ditulis itu diyakini sama dia. Gak mesti apa yang dia tulis itu menjadi akidahnya dia. Intinya ada orang-orang yang mencoba untuk membela ahli bid'ah ketika dibantah oleh ahli sunnah. Wa amthalu hadhil ma'azir, atau yang semisal dengan ngeles-ngeles tadi. Allati la yaquluha illa jahilun aw munafiq, yang tidaklah mengucapkan demikian kecuali orang yang jahil atau orang yang munafik. Ya, munafik di sini bukan nggak mesti nifaq akbar. Bisa jadi seorang ahli sunnah itu dikatakan sebagai munafik meskipun bukan nifaq akbar ketika dia dalam kajiannya itu berapi-api membantah ahli bid'ah, keras dalam membantah ahli bid'ah. Namun ternyata di kehidupan sehari-harinya koncoan sama ahli bid'ah, mesra sama ahli bid'ah. Ketika ada ahli bid'ah temannya dia yang dibantah oleh ahli sunnah, ditambir oleh ahli sunnah, kepanasan dia. Ini juga dikatakan oleh para ulama sebagai munafik. Ya, dikatakan munafik. Nanti kita bawakan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau menukil ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah. Bal tajibu uqubatu kulli man arafa halahum wa lam yu'awin 'ala al-qiyam 'alaihim. Kata beliau, bahkan yang wajib memberikan hukuman kepada setiap orang yang sudah mengetahui kesesatan ahli bidah, tapi dia tidak berusaha untuk membantah ahli bidah. Sumum bumun umyun. Kenapa? Takut nanti jabatannya atau posisinya, dunianya terganggu kalau dia membantah bulan ini. Ya, kalau dia mentahdir manusia dari kesesatan bulan ini, nanti takut subscribersnya turun. Ya, takut nanti jadwal kajiannya dipreteli sama takmir dan seterusnya dari alasan-alasan dunia. Fa innal qiyama 'ala haula min a'dhamil wajibat. Karena sesungguhnya membantah mereka, berusaha untuk membantah ahli bid'ah, mentahdir ahli bid'ah itu dari kewajiban yang agung. Ya, termasuk dari kewajiban yang agung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ar-raddu 'alal mubtadi' mujahid. Membantah ahli bid'ah itu berjihad di jalan Allah. Nah, orang yang membantah ahli bid'ah itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nanti akan disampaikan oleh beliau harus memiliki ilmu. Bukan cuma modal semangat membantah, namun bantahannya tanpa ilmu, hanya sebatas caci makian saja. Ya, ini bukan jalannya para salaf. Itu banyak dilakukan oleh para konten kreator yang kontennya sehari-hari rudut membantah. Ya, ada ahli bid'ah ini dibantah sama dia, ada ahli bid'ah ini dibantah sama dia. Apa bantahannya? Cuma gebrang-gebrang meja. Gebrang-gebrang meja. Wala qala Allah qala Rasul ada. Ini bukan ini yang diinginkan oleh ahli sunnah. Ya, bedakan antara mentahdir dengan membantah. Kalau membantah harus dibarengi dengan ilmu. Apa yang dilakukan oleh ahli bid'ah, apa yang diucapkan oleh ahli bid'ah, kalau kita ingin meluruskannya harus dengan ilmu. Tapi kalau memperingatkan manusia hanya memberitahu fulan ini ahli bid'ah dengan bukti ini dan ini, atau ditampilkan bantahannya ahli ilmu. Bukan terus bikin konten dia yang ngomong. Ini cuma cari viralnya saja. Dan lanjut kata Syekh Shalih Fauzan, hada minan nasihati lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Kata beliau, membantah ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, itu termasuk menunaikan nasihat untuk Allah. Menunaikan nasihat di sini adalah menunaikan hak Allah.
menunaikan hak kitabnya, rasulnya, umat Islam, ya, pemimpin kaum muslimin dan keumuman umat Islam. Nuhadir min ahli syurur, yang kita tahdir adalah orang-orang yang memang syar, bukan orang-orang yang khair. Ngapain orang yang di atas sunnah, yang di atas tauhid ditahdir, diperingatkan? Enggak. Wa nuhadir minal manahijil mukhalifati liman hajil Islam, kita mentahdir setiap manhaj yang menyelisihi manhaj Islam. Selain manhajnya para sahabat, itu pasti manhaj yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua. Makanya orang-orang di luar sana mengatakan Salafi itu sok paling benar, yang lain dianggap sesat, yang lain dianggap menyimpang. Hanya manhajnya dia tok yang paling benar. Apa jawaban antum? Pernah dengar tak ucapan itu? Ya, Salafi itu sok paling benar, hanya manhajnya dia tok yang paling benar. Selain manhajnya dia, itu diyakini salah, diyakini sesat, diyakini menyimpang. Apa reaksi itu? Hah? Antum terima atau antum tolak pernyataan itu? Tolak. Oh, berarti ada kebenaran di luar manhaj salaf. Kalau Anda berkata demikian, jawab dengan tegas, iya. Memang itu yang kita yakini. Jalan kebenaran berapa? Satu tok. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Allah menyebutkan berapa di sini? Satu. Ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kau mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Jalan kebenaran satu, jalan yang menyimpang wakil banyak. Nabi juga mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahid. Hanya satu. Maka kalau dikatakan manhaj salaf satu-satunya yang paling benar, selain manhaj salaf itu menyimpang, hak. Tapi kalau yang dimaksud individunya, baru di sini kita berlakukan ayat wala tuzakku anfusakum. Nggak boleh kita merasa suci, kita merasa sudah pasti masuk surga, bersih dari dosa, nggak boleh. Ya, kaidahnya sama seperti Islam. Islam satu-satunya agama yang hak. Tidak ada selain Islam yang benar. Tapi Muslimnya apakah 100% benar? Tidak. Demikian juga manhaj salaf pasti hak. Selain manhaj salaf batil. Tapi orangnya pasti benar? Tidak. Kemudian kata beliau wa nubayyinu ma dhara hadhil umuri linnas. Kita jelaskan kepada manusia tentang bahayanya, mudaratnya perkara-perkara tersebut. Nah, kita jelaskan kenapa kita mentahdir jamaah tabligh. Karena mereka berdakwah tanpa ilmu, bahaya orang berdakwah tanpa ilmu. Kenapa kita mentahdir ikhwanul muslimin? Karena mereka itu hanya memfokuskan masalah politik, suka menebarkan provokasi kepada kaum muslimin, sehingga negeri kaum muslimin itu akan hilang stabilitas keamanannya dan terjadi huru-hara di negeri tersebut gara-gara siapa? Ikhwanul muslimin. Makanya kita mentahdir kaum muslimin dari kesesatan mereka. Kita jelaskan bahaya firqah-firqah sesat tersebut. Wa nahutsuhum 'ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Kemudian kita anjurkan, ya kita sarankan kepada kaum muslimin, kepada manusia agar mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah. Hadza wajib, ini hukumnya wajib. Walakin hadza min syu'uni ahli ilm. Namun harus dicatat bahwa yang bertugas untuk mentahdir atau membantah ahli bid'ah, menjelaskan tentang kesesatan mereka kepada umat, menulis buku yang menjelaskan
tentang bahaya ikhwanul muslimin, tentang kesesatan firqah ini dan ini. Itu tugasnya siapa? Tugasnya ahlul ilmi. Itu wewenangnya para ulama. Adapun kita cukup kopas saja. Bukan berarti kita nggak boleh ikut-ikutan mentahdir kelompok-kelompok sesat, mentahdir dai-dai yang menyimpang. Sangat dibolehkan, bahkan harus. Kalau antum tahu itu menyimpang, antum kasih tahu kepada umat. Bawakan fatwanya atau kitabnya syekh ini. Ya, selama memang syekh tersebut mentahdirnya di atas apa? Di atas ilmu, di atas bukti yang nyata. Wa an yuwaddihuhu linnas bi tariqatil la'ifatil masyru'atin najihati biidznillah. Kemudian para ulama itulah yang menjelaskan kepada umat dengan cara yang sesuai, yang disyariatkan, ya, dengan cara yang tepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya membantah itu juga ada fikihnya. Nggak asal gebrak-gebrak meja jemaah. Yang membantah ahli bid'ah itu juga ada fikihnya. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tadi kita katakan, di sini kita bawakan ucapan dari kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan syarah dari Syekh Shalih Fauzan juga. Di bab yang terakhir atau di pembahasan yang terakhir, di sini Imam Al-Barbahari menukil ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Karena tadi kita menyinggung tentang orang-orang yang memuji-muji ahli bid'ah, yang membesar-besarkan kitab-kitabnya ahli bid'ah. Nih, bagaimana sikap para salaf terhadap ahli bid'ah? Apakah mereka memuji ahli bid'ah? Qala al-mu'allif rahimahullah wa qala al-Fudail ibn Iyad. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagung-agungkan, memuji-muji ahli bid'ah, yang terutama tokoh-tokoh mereka, maka sama saja dia sedang membantu untuk menghancurkan Islam. Yang menghancurkan Islam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mesem, tersenyum kepada ahli bid'ah, tokoh-tokoh ahli bid'ah, maka sungguh dia sedang merendahkan, meremehkan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesem tahu ya, kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah yang tentu tahu ini orang luar biasa kesesatannya, ya, luar biasa mulutnya dia dalam mengingkari sunnah, dalam menebarkan racun syubhat, luar biasa orangnya. Kalau ketemu dia, jangan bermanis-manis muka, selfie, ya kan, sama aku kan dia followersnya banyak, ya kan, nanti kecipratan followersnya. Jangan, tidak boleh tersenyum kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah. Kalau awam-awamnya oke, mereka orang-orang jahil, nggak tahu. Tugas antum untuk mengajarkan kepada mereka, karena orang-orang awam ini cuma ganti saja. Ya, pelaku-pelaku bid'ah yang awam-awam ini, mereka jahil. Dan mereka ditipu oleh tokoh-tokohnya. Namun kalau tokoh-tokohnya itu tadi, pentolan-pentolannya itu jangan dikasih senyuman antum. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan, entah itu putrinya atau saudarinya, ya adiknya, ya atau mungkin menikahkan, intinya dia menjadi seorang wali yang membawahi seorang wanita. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang ahli bid'ah, maka sungguh dia telah memutuskan silaturahim dengan wanita. Wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sakhatin minallah hatta yarji'. Barang siapa yang ikut menguburkan jenazah tokoh ahli bid'ah, maka dia senantiasa dimurkai oleh Allah sampai dia pulang ke rumahnya.
Jika ada ahli bid'ah meninggal, oh jangan melo-melo ikut ke kuburannya. Ya jangan ikut-ikutan. Karena Anda ketika ikut-ikutan sama saja Anda ini sedang memuji dia, sedang merekomendasikan manusia kepada ahli bid'ah tersebut. Jangan. Kalau mau mendoakan, ya doakan sendiri dalam sholat-sholat antum. Jangan menampakkan di depan kaum muslimin. Dan kita baca, itu tadi ucapan siapa jemaah? Hah? Bukan anak loh ya. Awas, ucapan siapa? Yang belakang, ucapan siapa itu tadi? Ucapan siapa? Al-Fudail bin Iyad. Nah, di sini kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang ucapan tadi. Barang siapa yang mengagung-agungkan tokoh-tokoh ahli bid'ah, maka dia sama saja menghancurkan Islam. Kata Syekh Shalih Fauzan, li'annal bid'ata biddul Islam. Karena bid'ah itu lawannya Islam. Fa'idha syajja'al mubtadi' faqad a'anta ala hadmil Islam. Li'annal Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ini balik kepada Allah. Karena ketika engkau memuji-muji ahli bid'ah, mengagung-agungkan ahli bid'ah, sama saja kau menghancurkan Islam. Islam itu lawannya bid'ah. Ya, Islam itu bid'ah itu lawannya sunnah. Sedangkan sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Kama sabab. Fal wajib 'alal insan alla yu'azzima ahlal bid'ah wa la yamdahum wa la yuthni 'alaihim. Yang wajib bagi manusia, bagi seseorang, agar dia tidak mengagung-agungkan pelaku bid'ah, tokoh-tokoh ahli bid'ah, tidak memuji-muji mereka, tidak menyanjung-nyanjung mereka. Wal'an kama tasma'un min madhil kuffari wal yahudi wal nasara wa thana'i alaihim wa annahum ashabut taqaddum warru'i wal hadara wa annana mutakhallifuna wa mutaakhiruna ila akhir ma yaqulun hadza min asyaddin nifaq wal iyad billah. Nah, kalau sekarang bukan ahli bid'ah yang dipuji, bukan cuma ahli bid'ah yang dipuji oleh sebagian kaum muslimin, bukan cuma tokoh-tokoh ahli bid'ah yang dipuji, tapi siapa? Orang-orang kafir, tokoh-tokoh kekafiran yang dipuji. Termasuk hari-hari seperti sekarang ini. Mantul nggak ngikuti ya? Hah? Coba sih mau lihat dulu. Hah? Iya. Dipuji-puji. Yang puji siapa? Kaum muslim. Dia adalah ini. Bahkan ada yang bertarahum. Semoga Allah tempatkan dia di naudzubillah. Ini tokoh kekafiran, tokoh Nasrani yang mengatakan Allah punya anak, Nabi Isa anak Allah. Mati diucapkan bela sungkawa atau didoakan dengan doa-doa kebaikan. Bukan cuma ahli bid'ah, tokoh kekafiran dipuji-puji sama kaum muslim. Bukan satu dua orang. Banyak yang seperti itu. Bahkan kita ngomong kayak gini saja takut. Ya? Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Dan intinya nggak boleh kita memuji-muji mereka karena mereka punya peradaban yang bagus. Orang kafir itu maju, sedangkan kita umat Islam ini terbelakang. Mereka punya teknologi ini, teknologi itu. Mereka sudah bisa sampai ke bulan. Kita dari dulu ribut masalah syirik tauhid, ribut masalah sunnah bid'ah, ribut masalah maulid Nabi. Kapan majunya umat Islam? Kemudian tadi ucapan barang siapa yang mesem senyum kepada ahli bid'ah, dia sama saja meremehkan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Li'annal mubtadi' mukhalifun lima anzalallahu ala Muhammad. Ahli bid'ah itu sejatinya dia menyelisih syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'idha tabassama fi wajhihi mumbasitan ma'ahu fa'illahu yaqulu qad khalafa ma ja'a fil kitabi was sunnah min hajrihim wa bughdihim wal ibtiadi anhum wa adami ridha anhum li'anna al-ihtisam yadullu ala ridha wal inbisaq ma'ahum. Kenapa nggak boleh senyum kepada tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh ahli bid'ah? Karena mereka ini menyelisihi
apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ahli bidah ini menyelisih apa yang Allah turunkan dan Sunnah. Apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita senyum kepada mereka, sama saja kita menyelisih perintah Allah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memboikot ahli bidah, untuk menghajar ahli bid'ah, membenci mereka, menjauh dari mereka. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah itu diperolok, ayat-ayat Allah itu dikufuri, diingkari, maka jangan duduk bersama mereka. Nggak boleh. Disuruh menjauh sama Allah Subhanahu wa taala. Ahli bidah mereka sama memperolok ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mesem senyum kepada mereka, berarti kita sama saja ridho terhadap kebid'ahannya. Misalnya ya, biasanya kalau disebutkan kemaksiatan baru setuju, tapi kalau disebutkan kebid'ahan banyak nggak setuju. Contoh misalnya ada orang lagi mau mencuri misalnya, ya, ada orang lagi mau mencuri, mau buka toko, mati dibentak di toko lewong. Kemudian antum papasan sama malingnya itu, antum senyumin. Berarti sama saja antum ridho dengan perbuatannya. Waras nggak antum dari itu? Antum pulang ke rumah mikir, oh rasanya ini maling tak mesem nih namanya. Ya, kamu bilang. Maka mesemnya kita itu terhitung sebagai keridhoan kita atas perbuatan. Kita nggak ridho dengan kebid'ahan, maka kita nggak mungkin tersenyum kepada tokoh-tokoh ahli bidah. Kemudian tadi, barang siapa yang menikahkan putrinya dengan ahli bidah, tokoh-tokoh ahli bidah, maka dia sejatinya sedang memutuskan silaturahim dengan putrinya. Al-wajib ala man indahu muliyatun bintun al-ukhtun. Yang wajib bagi seorang wali, entah dia punya anak perempuan atau dia punya saudari perempuan, au man yatawalla aqda nikahiha, atau memang dia yang bertugas untuk menikahkan si perempuan tadi, yang wajib apa? An yahtara lahal kuf'as salih. Hendaklah dia memilihkan laki-laki, suami yang memang sekufu. Yang maksudnya sekufu di sini adalah di atas akidah yang sama, di atas manhaj yang sama. Nabi mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila datang laki-laki untuk melamar putrimu, di mana laki-laki ini kau tahu, kau ridhoi apa akhlaknya, dan kau ridhoi agamanya itu. Yang dilihat akhlaknya, bagaimana muamalahnya dia. Ya, apa cara nyari tahunya? Ya, Anda bisa tanyakan kepada orang-orang yang pernah bermuamalah dengan dia. Bagaimana? Oh, fulan utang sama saya 5 tahun nggak pernah dibayar. Misalnya ya, ini nggak benar akhlaknya. Oh, fulan kalau ngomong suka dusta misalnya. Ini nggak benar. Terus bagaimana untuk mengetahui agamanya? Jangan cuma dilihat sholatnya, fulan sholatnya rajin, ya, puasa Senin Kemis gak pernah lepas. Kalau malam dia selalu tahajud misalnya, sedekah miliaran. Jangan cuma dilihat dari amalia, tapi lihat akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana, siapa guru-gurunya. Oh, ternyata dia ini adalah sosok yang berguru kepada fulan. Ternyata fulan ini pemahamannya Khawarij misalnya, atau fulan ini pemahamannya Rafidhah misalnya. Makanya sudah nggak perlu antum menikahkan putri antum dengan orang-orang seperti itu. Maka dilihat agamanya. Fa'idha lam tataharra limuliyatika al-mardiyah fi dinihi wa amanatihi yahsul fasadun kabir, dan seterusnya.
Kemudian tentang jenazah tadi, barang siapa yang ikut mengiringi jenazah tokoh ahli bid'ah, maka dia akan senantiasa dalam murka Allah sampai dia balik ke rumahnya. Idza matu la tusahib janaizahum li'annahum yanzilu alaihimul ghadabu wal adabu wa yusibukum ma asabahum. Apabila ahli bid'ah itu mati, maka jangan engkau menyertai jenazah mereka. Karena murka Allah sedang turun kepada mereka, ya, adab Allah sedang turun kepada mereka, dan khawatir kalau kalian ikut-ikutan, kalian juga akan terkena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ngomong bukan saya, ya. Siapa? Ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian lanjut kata Fudayl bin Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'atin warithahul amal. Barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, maka dia akan mewariskan kebutaan. Maksudnya bukan buta matanya, tapi buta hati. Ahli bid'ah itu akan menularkan kepadanya kebutaan, ya, kebutaan hati. Fudayl bin Iyad mengatakan, aqulu ma'a yahudiyin wa nasraniyin wala aqulu ma'a mubtadi'. Ini mengkomparasikan, ya, jangan dipraktekkan tapi. Ya, kata Fudayl bin Iyad, aku masih sudi makan bersama orang Yahudi atau bersama orang Nasrani, tapi aku nggak sudi makan dengan tokoh ahli bid'ah. Paham ya, Mas? Aku masih mending makan bareng Yahudi atau makan bareng Nasrani, tapi aku nggak sudi makan bareng tokoh-tokoh ahli bid'ah. Saya bisa kasih tahu alasannya kenapa. Meskipun jangan dipraktekkan loh, ya. Nanti keluar dari orang Nasrani makan bareng. Ini dari sisi mengkomparasikan. Banyak ucapan-ucapan seperti ini juga di kitab ini. Seperti misalnya kalau salah Fudayl bin Iyad juga mengatakan li ayyujawirani qiradatun wa khanazir ahabbu ilayya min an yujawirani ahadun minhum. Sungguh aku bertetangga dengan monyet-monyet dan babi-babi lebih mending daripada aku bertetangga dengan ahli bid'ah. Ini bukan secara hakiki, ya. Prosesnya beli tanah di KBS, ya, sebelah kandangnya bedes. Enggak. Tapi ini dari sisi mengkomparasikan. Bedes tidak ngasih syubhat. Sedangkan bertetangga dengan ahli bid'ah dapat apa? Kecipratan apa? Syubhat. Ya. Saya salah bisa jelaskan ini. Sama sekali tadi sudah dikasih kuncinya. Ayo tombol ngantuk. Siapa yang bisa jelaskan kenapa kok Fudayl bin Iyad lebih ridho makan bersama orang Yahudi atau Nasrani, tapi beliau nggak sudi makan bersama tokoh-tokoh ahli bid'ah? Ada yang bisa kasih alasan logis? Baik, alasannya adalah kalau Fudayl bin Iyad makan bersama Yahudi dan Nasrani, maka orang-orang itu tidak akan terpengaruh. Karena Yahudi dan Nasrani ini jelas nggak? Jelas kafir. Ya, mereka tidak akan tertipu. Kaum muslimin ketika melihat hal tersebut tidak akan tertipu. Oh, Yahudi, Nasrani, ngapain saya mendengarkan omongannya? Tapi kalau sama tokoh ahli bid'ah, maka seakan-akan Fudayl bin Iyad merekomendasikan ahli bid'ah tersebut. Karena ahli bid'ah pakaiannya masih pakaian apa? Pakaian muslim. Ya, bahkan kurang lebih ya sama seperti kita pakaiannya. Ya. Kemudian lanjut kata Fudayl bin Iyad, wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Dan sungguh aku menginginkan ada benteng yang kokoh yang terbuat dari besi memisahkan aku dengan ahli bid'ah. Sampai segitunya, bukan cuma benteng dari tembok, bukan, dari batu bata, bukan, tapi dari besi, menunjukkan beliau benar-benar berlepas diri, ingin terpisah jauh dengan ahli bid'ah karena takut kena syubhatnya.
Kemudian ini yang menakjubkan. Ucapan Fudail bin Iyad setelahnya. Idza alimallahu minar rajuli annahu mubghidun li sahibi bid'atin ghafarallahu lahu wa in qalla amalu. Allahumma ja'alna minhum. Apabila Allah mengetahui ada seseorang yang dia benci kepada tokoh ahli bidah karena kecemburuannya terhadap agama, dia benci sama ahli bidah ini karena ahli bidah ini merendahkan sunnah dan menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menginjak-injak sunnah, menginjak-injak tauhid. Maka marah kita. Kalau Allah tahu kita marah karena Allah Subhanahu wa taala kepada ahli bid'ah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun amalannya sedikit. Kita sadar amalan kita sedikit. Maka salah satu bentuk cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah adalah dengan kita membenci ahli bid'ah, memusuhi ahli bid'ah. Cuman tetap dalam koridor yang syar'i. Awas, jangan terus memusuhi ahli bid'ah atau ahli bid'ah kemudian berbuat zalim kepada mereka, tidak. Kemudian kata beliau, wala yakun sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'atin illa nifaqan. Ini yang kita bilang tadi. Dan tidaklah ahlu sunnah bermanis muka kepada ahli bid'ah. Kalau ada yang bermanis muka, kecuali dia itu pasti nifaq, punya kemunafikan. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang demikian. Antum nggak kelihatan kalau di kajian sang ustaz bakal berapi-api membahas tentang bid'ah ini, bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Syiah, bid'ahnya Khawarij. Luar biasa ustaz ini, masya Allah di atas ini. Tapi ternyata praktek sehari-harinya, ya, dia bermanis muka kepada ahli bid'ah, selfie sama ahli bid'ah, mesra dengan ahli bid'ah, memuji-muji ahli bid'ah, fikih namanya miklamin itu nggak klop. Ya. Sudah tahu ahli bid'ah nggak lagi dipuji-puji sama dia. Wa man a'rada bi wajhihi an sahibi bid'atin mana Allahu qalbahu imanan. Luar biasa. Kata beliau, barang siapa yang memalingkan wajahnya dari ahli bid'ah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan. Jadi antum papasan sama tokoh penyesat umat, ada Ustadz Fulan, memang dia dikenal penyesat umat, papasan sama dia melengosi, berpaling wajahnya. Maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Wa man intahara sahiba bid'atin amanahu Allahu yaumal faza'il akbar. Ya, barang siapa yang menghargai para pelaku ahli bid'ah, Allah akan berikan keamanan di hari kiamat kelak. Ya, yaitu barang siapa yang mengingkari ahli bid'ah tersebut, mentahdir, memperingatkan manusia dari ahli bid'ah tersebut, Allah akan menjamin keamanannya di hari kiamat kelak. Man awaman ahana sahiba bid'atin rafa Allahu fil jannati mi'ata darajah. La haula wala quwwata. Barang siapa yang menghinakan para pelaku bid'ah, ya, barang siapa yang menghinakan ahli bid'ah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di surga 100 derajat. Diangkat sama Allah tingkatannya di surga kelak. Allahumma ja'alna minhum. Maka antum ketika memperingatkan manusia dari tokoh-tokoh ahli bid'ah, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma berangkat dari kebencian antum secara pribadi kepada tokoh ahli bid'ah, itu bukan. Itu murni berangkat dari sikap kecintaan antum, pembelaan antum terhadap sunnah. Karena begitu cintanya antum kepada sunnah, antum gak ridho kalau ada orang-orang yang menghinakan sunnah, menghilangkan sunnah dengan bid'ahnya, itu antum gak ridho. Fala takun sahiba bid'atin billahi abadan. Ya, maka janganlah engkau mencintai ahli bid'ah selama-lamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ucapan-ucapan luar biasa dari Fudail bin Iyad
yang selayaknya kita viralkan, terutama di zaman-zaman seperti sekarang, di mana banyak di antara ahlu sunnah yang mulai luntur akidah dan manhajnya, dan mulai mereka bermanis muka dengan ahli bid'ah dalam rangka untuk menggait massa yang banyak. Nah, katanya ini trik dalam berdakwah. Nah, kita bermanis muka sama fulan ini karena fulan ini punya followers yang banyak. Maka kalau saya nempel sama dia, nanti followersnya ini bisa kita tarik ke dalam sunnah sedikit-sedikit gitu. Ternyata bukan followersnya yang ditarik ke sunnah, dia yang ditarik ke bid'ah. Banyak ada gitu. Banyak. Ini sekelas ustaz, apalagi sekelas kita polibur ini. Maka hati-hati, antum lulus dari sini, cari lingkungan yang baik, cari teman-teman circle yang baik. Ya, jangan sampai antum terseret arus-arus fitnah. Antum lulus dari sini, cari sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang memang di dalamnya itu antum mendapatkan teman-teman yang sejalan dengan antum, teman-teman yang bersama-sama meniti jalan sunnah. Ya, jangan coba-coba nyemplung ke dalam kolamnya ahli bid'ah. Dan syaitan itu licik luar biasa. Dia pasti akan menghiasi kebid'ahan itu sehingga indah di mata antum. Ya. Emang antum sudah bertahun-tahun belajar sunnah, belajar tauhid, kemudian lulus dari sini, antum tidak selektif dalam menimba ilmu, tidak selektif dalam memilih kawan. Maka apa yang antum pelajari itu akan sirna dengan cepat. Ya, jangan sampai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan antum semuanya di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Dan wanillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut as-su'al ar-rabi' wal khamsun. Syekh ditanya, mana yang lebih afdal? Ayyuhuma afdal? Talabul ilmi am ad-da'watu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih afdal? Belajar ilmu syar'i atau berdakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dijawab oleh beliau hafizahullah, talabul ilmi awalan. Maka yang betul menuntut ilmu lebih dahulu. Li'annahu la yumkinu lil insani an yad'uwa ila Allah illa idza kana ma'ahu ilmun. Karena enggak mungkin seseorang itu berdakwah mengajak manusia kepada Allah kecuali dia memiliki ilmu terlebih dahulu. Bapak Ta'ala mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, nggak mungkin dia bisa memberi. Sebagaimana dai, kalau dia nggak punya ilmu, nggak mungkin dia bisa berdakwah. Apa yang dia ajarkan? Wa illam yakun ma'ahu ilmun, fa innahu la yastati' an yad'uwa ila Allah. Kalau dia tidak memiliki ilmu, maka dia nggak mungkin bisa berdakwah di jalan Allah. Wa inda'a fa innahu yukhti'u aktsara mimma yusib. Tapi kalau dia nekat berdakwah padahal dia nggak punya ilmu, maka dia lebih banyak salahnya daripada benarnya. Meskipun dia banyak benarnya, tapi kalau itu bukan dasar dari ilmu, tetap dosa nih. Karena Allah Azza wa Jalla melarang kita berucap tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal fu'ad, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah juga mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, agar engkau berbicara tentang Allah apa-apa yang tidak kalian memiliki ilmu tentangnya. Ya. Ini kelakuannya siapa ini? Berdakwah tanpa ilmu itu banyak kan? Bawa kompor. Siapa? Jamaah tabligh. Ya. Mereka berdakwah tanpa ilmu, baru tobat dari maksiat, bahkan belum tobat dari maksiat. Ada seorang dari jamaah tabligh di negeri kita tobat katanya dari main musik metal. Ternyata balik lagi main musik metal, tapi cuma bedanya apa?
pakai sorban sekarang gitu. Kalau dulu pakai baju hitam-hitam, ya, metal. Sudah tobat katanya, hijrah. Ya. Tapi ternyata sekarang balik lagi malah bikin lagu, bikin alhamdulillah. Cuman bedanya itu tadi pakai gamis, ya kemudian ini kelakuannya siapa? Itu tadi. Nah, sang dai tadi dia ya pernah di salah satu videonya itu dia pernah gembira menemukan sebuah hadis qudsi yang kata dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan membangkitkan umat setelah Nabi Isa, akan dibangkitkan suatu kaum, suatu umat yang mereka tidak memiliki ilmu, namun mereka ini berdakwah di jalan Allah meskipun mereka tidak memiliki ilmu. Ya, kita cari-cari hadisnya. Karena anak lihat videonya itu raut wajahnya gembira benar dia nemu hadis ini gitu. Seakan-akan hadis ini benar-benar mendukung dia. Tuh boleh berdakwah tanpa ilmu itu. Anak makasih rekamannya cuman kedawan juga. Sudah tak dulu sama ini. Jangan anak ini kan langsung aja hadisnya. Nemu hadisnya, yaitu hadis yang marfu dari Abu Darda. An Abi Darda marfu'an. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala qala li Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi Isa, Inni ba'itun min ba'dika ummatan. Kata Allah dalam riwayat ini, wahai Isa, sesungguhnya aku akan membangkitkan setelah engkau, aku akan membangkitkan suatu umat. In asabahum ma yuhibbun hamidullah wa syakaru. Kalau mereka mendapatkan apa yang mereka sukai, mereka akan memuji Allah dan mereka bersyukur kepada Allah. Wa in asabahum ma yakrahun ihtasabu wa sabaru. Tapi kalau mereka mendapatkan apa yang tidak mereka sukai, mereka mengharap pahala dari Allah dan mereka bersabar. Wala ilma wala ilman. Mereka tidak memiliki kelemah lembutan, tidak memiliki ilmu. Nah, kata sang dari jamaah tabligh tadi, berapa banyak kawan-kawan kita dari preman yang tidak punya kelembutan, tidak memiliki ilmu tapi berdakwah. Boleh diundi kata-kata dakwah di sini. Ada kata-kata mereka berdakwah? Ada. Mereka hanya sebatas kalau mendapatkan nikmat mereka bersyukur, kalau mendapatkan musibah mereka bersabar. Mereka nggak punya ilmu, mereka nggak punya kelemah lembutan. Nggak ada kata-kata mereka berdakwah tanpa ilmu. Kata riwayat ini, ya Rabbi, kaifa hadza lahum wala ilma wala ilma. Kata Nabi Isa dalam riwayat ini, wahai Rabbku, bagaimana bisa mereka nggak punya kelemah lembutan, mereka nggak punya ilmu. Maka dijawab oleh Allah dalam riwayat ini, u'tihim min ilmi wa ilmi. Aku berikan kepada mereka kelemah lembutan dariku dan ilmu dariku. Nah, ini katanya. Jamaah tabligh diberikan ilmu oleh Allah, diberikan kelemah lembutan oleh sehingga dulunya preman, kemudian berdakwah. Dan maka di sini dibawakan riwayat-riwayat atau takrij dari hadis tersebut panjang. Yang intinya khulasah anna hadzal hadis dhaifun. Hadis yang tadi dhaif karena ada perawi yang majhul namanya Yazid bin Maisarah. Dia tidak dikenal riwayatnya, biografinya. Ini kebiasaan ahli bid'ah nyari-nyari pembenaran meskipun dengan hadis yang dhaif. Untuk melihat wajahnya ulang tadi ketika bawakan hadis itu benar-benar sumringah dia, gembira dia mendapatkan hadis ini, seakan-akan mendapatkan maka ingat, orang yang tidak memiliki ilmu nggak bisa dia berdakwah karena dia pasti banyak salahnya daripada benarnya. Kemudian dipersyaratkan bagi seorang dai
Fayushtaratu fid da'iyah an yakuna ala ilmin qabla an yubashara da'wah. Bagi seorang dai, hendaklah dia membekali diri dengan ilmu dulu sebelum dia terjun ke medan dakwah. Ini yang kemarin pertemuan yang lalu kita sampaikan, dai ada dua. Dan namanya dai ada dua. Ada yang memang dia itu profesinya sebagai dai, maksudnya ya dia mungkin memberikan kajian-kajian, ya, atau mungkin dia menulis buku, ya, atau dia berkhutbah, berceramah, mengkaji kitab, ya, atau dia ngajar di pondok pesantren misalnya. Nah, ini memang dai yang pertama. Nah, yang kedua, seorang dai yang umum, hanya sebatas mengajak manusia kepada Allah. Nanti akan dijelaskan di paragraf berikutnya ini. Nah, di paragraf ini yang dimaksud adalah dai yang pertama tadi, yaitu dia membekali diri dengan ilmu. Dia pelajari bahasa Arab, ya, dia pelajari ilmu tafsir. Intinya dia memiliki perangkat-perangkat yang minimal harus diketahui oleh seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian nggak bisa bahasa Arab, cuma modal terjemahan, sudah berani buka kajian, majelis ilmu, ceramah kesana kemari. Ya, dapati ada banyak orang-orang demikian, hanya sebatas dia mungkin mantan pastor, katanya lulusan Vatikan, atau Vatikan dan berapa. Hanya sebatas mantan pastor, baca Quran belepotan, baca hadis apalagi, nggak bisa dia baca Quran saja belepotan. Kalah sama anak-anak kecil yang sudah lancar bahasa Quran. Nggak bisa panjang pendek ini. Khok keliru sama gho, makharijul hurufnya amburadul gak karuan. Tapi Masya Allah kajian bahasa apa? Akidah wasitiyah. Bahas akidah wasitiyah. Karena ketika itu kita mau bahas akidah wasitiyah, kata takdirnya ini sudah dikaji sama seorang ustaz di masjid ini. Ya masjid ini. Ya ustaz siapa ya? Pulang ini ternyata. Nggak bisa baca Quran, nggak bisa bahasa Arab, ternyata modal apa? Modal terjemahan. Hanya modal terjemahan saja. Maka nggak boleh seorang yang baru hijrah, baru tobat, dia itu memperdalam agamanya, belajar dia ilmunya. Di antara kitab yang antum pelajari awal-awal kitab apa? Al-Usul Tsalatsa. Di awal-awal usul tsalatsa apa? Sudah banyak. Nah, man yaqul I'lam rahimakallah fasil annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Yang pertama apa? Al-ilmu wa huwa ma'rifatu, terus yang kedua, baru yang ketiga apa? Dakwah ilaihi. Berilmu terlebih dahulu baru berdakwah. Kemudian dibawakan ucapan Imam siapa setelahnya? Al-Bukhari. Apa itu ucapan Imam Al-Bukhari? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu yang harusnya untuk pegang. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru manusia kepada Allah 'ala basirah. Apa maksudnya 'ala basirah? Kata Abdullah bin Abbas, 'ala ilmin, di atas ilmu. Aku, yaitu Nabi SAW, wa man ittaba'ani, dan yang mengikuti aku. Jadi kalau antum mengikuti Nabi, dakwahnya dengan ilmu. Yang berdakwah tanpa ilmu, dia nggak masuk ayat ini. Ya, karena di sini wa man ittaba'ani, yang bersama aku. Siapa yang bersama Nabi? Ya, yang seperti dakwahnya Nabi, berdakwah dengan ilmu. Namun kata beliau, wa hunaka umurun dhahiratun bi imkanil ami an yad'u ilaiha. Tapi di luar sana ada perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang orang awam pun juga boleh berdakwah sesuai dengan kapasitasnya dia. Memungkinkan bagi orang awam untuk berdakwah. Seperti apa? Iqamatis shalah
wan nahyi an tarkiha ma'al jamaah. Mengajak manusia untuk menegakkan sholat atau melarang manusia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Contoh ya, mungkin antum sering dapati, antum ketika berangkat dari rumah ke masjid, kemudian di tengah jalan antum ketemu sama teman lagi nongkrong cangkruan misalnya, kemudian antum ajak, ayo ke masjid bareng. Kadang jawabannya kurang ajar. Tuh, titip ya. Kurang ajar jawabannya. Pindah dalam sandal tapi kurang ajar, nggak boleh itu jawab. Yuk, titip ya. Ada lagi kirim salam, nggak boleh ya, istiza. Ya. Maka antum dakwah, ayo ke masjid. Ya sudah dengar adzan, ayo kita ke masjid. Ini dakwah bukan? Dakwah. Maka orang-orang awam boleh nggak kayak gini? Boleh. Ya, tapi bukan terus nanti kemudian pulang dari masjid langsung buka sifat sholat Nabi, kajian alhamdulillah. Nah, mentang-mentang tadi ngajak sholat gitu, langsung mensyarah kitab sifat sholat Nabi. Enggak, ini bukan kapasitasnya, ngoco istilahnya. Ya, ngaca dulu. Kemudian wal qiyam ala ahlil bait. Ya, berdakwah kepada keluarga, wa amril aulad bis shalah, memerintahkan anak-anak untuk mengerjakan sholat. Bahkan ada hadis khusus Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Hadhil umur zahiratun ya'rifuhal ani wa ya'rifuhal muta'allim. Perkara-perkara seperti tadi itu perkara yang umum diketahui baik oleh orang awam ataupun oleh penuntut ilmu. Yang minggu lalu kita contohkan dokter. Boleh nggak dokter berdakwah kepada pasiennya ya, untuk meminta kesembuhan kepada Allah? Ya, dokternya tahu ilmunya itu, bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dokter hanya sebatas perantara. Ya, maka jangan kalau Anda sembuh, jangan Anda meyakini kesembuhan datang dari saya, tapi yakini kesembuhan datang dari Allah. Ini ngomong dokter kayak gini. Boleh nggak? Boleh. Tapi bukan kemudian dokternya kemudian buka kitab Sahih Bukhari, ya, mensyarah kitab tafsir Al-Quran misalnya. Ini kebablasan. Ya, dia harusnya mengetahui kadar dirinya sendiri. Lakin al-umur allati tahtaju ila fiqhin wa tahtaju ila ilmin, umuril halal wal haram wa umuril tauhid wa syirk, hadhihi la budda fiha min al-ilm. Tapi kalau perkara-perkara yang memang butuh pemahaman yang mendalam, masalah-masalah yang memang butuh ilmu yang lebih khusus tentang perkara halal atau haram, tentang perkara tauhid atau syirik, maka ini harus dengan ilmu, dan itu tugasnya para ulama. Nah, seperti masalah-masalah kontemporer sekarang, apa hukumnya kripto, bitcoin, kripto, apa lagi? Disitulah masalah-masalah kontemporer. Ini permasalahan diketahui semua orang atau enggak hukumnya? Nggak diketahui, ini butuh fikih yang mendalam. Maka harus orang yang benar-benar punya ilmu yang berbicara di sini. Jangan berspekulasi. Koyok-koyok halal. Koyok-koyok ya damai. Demikian juga masalah halal atau haram. Ada makanan baru, ada produk baru misalnya. Atau tentang masalah tauhid atau syirik. Ustaz, apa hukumnya ini? Seseorang misalnya dia itu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meyakini bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah itu bisa mendatangkan mudarat dengan sendirinya. Ayo, apa hukumnya? Syirik asghar atau syirik akbar? Antum bersumpah demi fulan, demi syekh fulan, tapi antum meyakini kalau saya melanggar sumpah, syekh fulan itu bisa menimpakan mudarat kepada saya dengan sendirinya. Apa hukumnya ini? Asghar, nasghar dia belum. Asghar sama. Dia bisa menimpakan mudarat dengan sendirinya.
berarti sampai bilang aswar berarti syirik akbar. Kalau boleh tahu, insyaallah pertanyaan nomor 55 mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana jika kita ingin menyapa tetangga yang ahli bid'ah dan ada juga yang non muslim? Ya kalau dia awamnya tidak apa-apa, antum tetap bermuamalah dengan mereka, namun antum harus berlepas diri dari apanya? Dari bid'ahnya. Maka barok kebencian kita baik kepada orang kafir ataupun kepada ahli bid'ah ataupun kepada maksiat itu satu level atau bertingkat-tingkat? Bertingkat-tingkat. Jangan. Peminum khamr, orang yang cuma minum khamr sama penjual khamr, mana yang lebih atau dia? Penjualnya dong, kan gitu kan? Pemakai narkoba sama pengedar narkoba sama yang produksi narkoba, mana yang untuk benci? Yang produksi, kemudian yang mengedarkan, kemudian yang mengkonsumsi. Itu tingkatan sesuai dengan sejauh mana beratnya dosa yang dia lakukan. Maka bid'ah pun juga demikian. Ada ahli bid'ah yang hanya sebatas ikut-ikutan, maka tetap kita benci. Tapi kebencian kita tidak sama dengan ahli bid'ah yang berbicara di depan umum. Tidak sama dengan ahli bid'ah yang bukan cuma berbicara, tapi dia juga memerangi sunnah, memerangi ahlu sunnah. Yang offense terhadap dakwah sunnah, Anda akan tempatkan pada posisinya masing-masing. Non muslim pun juga demikian. Intinya kita meskipun membenci, namun tidak boleh mendolimi. Lalu di antara keluarga kita ada yang pentolak ahli bid'ah. Bagaimana sikap kita? Sama seperti tadi. Ya, tidak mempedulikan. Bahkan termasuk di antara bentuk silaturahim kepada dia, yaitu dengan engkau membantah, ya dengan engkau membantah dia, tentu dengan adab. Itu termasuk di antara bentuk silaturahim. Buktinya Nabi SAW tetap menyambung silaturahim dengan Abu Lahab. Tapi bagaimana silaturahimnya dengan Abu Lahab? Apakah duduk disuguhi kopi, gitu, silaturahim, dayo namanya Abu Lahab? Enggak, tapi apa? Memperingatkan Abu Lahab untuk berhenti dari kekufurannya. Itu bentuk silaturahim. Bagaimana cara mengingati orang tua yang sering mengambil ilmu agama dari dai bid'ah? Ya, antum menasihati orang tua tentu caranya berbeda dengan menasihati orang lain. Harus dengan adab, harus dengan sopan santun, bahasa yang baik. Ya, tidak seperti antum mungkin berdakwah dengan teman. Ya, kemudian tujuan antum hanya sebatas menyampaikan, bukan memaksa. Ya, maka sampaikan dengan bijak, bawakan dalil-dalil. Kalau mungkin nggak kena, antum bisa ajak untuk berpikir bahwasanya dai ini punya penyimpangan ini dan ini. Ajak berpikir dengan logis. Ya, intinya antum bersabar kembali mendoakan orang tua. Tapi kalau sudah sampai tensinya meninggi, intinya orang tua marah sama antum gara-gara antum menasehati, padahal antum sudah dengan cara yang baik, maka sudah stop dulu. Nah, jangan terus dibantah, otot-ototan enggak. Ya, ini bukan jalan yang sunnah. Ustaz izin bertanya, jika kita menikah dengan wanita ahli bid'ah dengan tujuan juga untuk mengajak ke manhaj salaf, apakah seperti itu boleh? Kalau nikahnya sah saja, tapi ini berawasi, mengkhawatirkan. Ada contohnya dari kalangan salaf terdahulu. Ada yang disebutkan siapa namanya? Dia menikah dengan seorang wanita khawarij, tujuannya sama seperti pertanyaan ini, untuk menarik wanita itu kepada ahlus sunnah. Tiba nodai singkat khawarij. Siapa namanya?
Imran bin Hittan. Ya, namanya Imran bin Hittan. Ya, dulu dia Ahlus Sunnah, menikah dengan wanita Khawarij demi untuk mengembalikannya ke sunnah. Justru dia yang bucin sama istrinya, sampai dia ikut Khawarij, bahkan memuji-muji pembunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Dia mengatakan dalam bait syairnya, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwana. Wahai Abdurrahman bin Muljam yang memiliki sabetan pedang, maksudnya ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, tidaklah yang dia inginkan ketika membunuh Ali bin Abi Thalib kecuali keridhaan sang pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la azkuruhu hina fa ahsibuhu annahu awfal bariyati 'indallahi mizan. Dan ketika aku mengingat-ingat kembali peristiwa pembunuhan Ali bin Abi Thalib, maka aku yakin bahwa Abdurrahman bin Muljam sang pembunuhnya Ali itu adalah orang yang paling berat timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Bahaya. Ini yang ahli sunnah banyak boleh repot. Saya izin bertanya, saya punya teman yang suka sholawatan dan dia sekolah dengan ilmunya Ahlul Bid'ah. Saya ingin menasihatinya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ya sudah, belum tahu jangan. Harus berilmu dulu. Ya, kalau dinasihati secara global, tidak masalah. Untuk dia coba tahu banyak-banyak lagi. Menggali hadis Nabi SAW. Apa yang diajarkan Nabi ya sudah itu pegang. Apa yang tidak diajarkan Nabi tinggalkan. Ini nasihat secara global saja enak bisa. Ya, bukankah apa yang tidak diajarkan Nabi SAW itu belum ada jaminan pahala? Ngapain kita susah-susah mengerjakannya? Mending yang jelas-jelas diajarkan Nabi, jelas pahalanya. Itu pun juga belum tentu kita mendapatkannya. Ajak untuk berpikir. Ya kalau kita nggak tahu, sudah kadung senyum sama ahli bid'ah, tapi ternyata dia darinya ahli bid'ah, ya sudah, kita nggak tahu. Dan insya Allah banyak di antara kita yang demikian. Kalau kita tidak boleh tersenyum kepada ahli bid'ah, sedangkan ada hadis yang mengatakan kalau senyum itu sedekah. Iya, Nabi mengatakan tabassumuka diwajihi akhika shadaqah. Ini apabila tidak menimbulkan dampak. Nah, tersenyum kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah ini ada efeknya. Ya, efeknya adalah yaitu engkau seakan-akan merekomendasikan si ahli bid'ah tersebut. Kalau ada orang-orang tertipu, antum dikenal sebagai ahli sunnah, tersenyum kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah, nah, maka dianggap ini ahli bid'ah fine-fine saja, sehingga mereka akan mengambil ilmu dari ahli bid'ah ini karena antum tersenyum kepada dia. Maka di antara bentuk barok kebencian antum kepada tokoh ahli bid'ah ini, antum tidak memberikan senyuman kepada dia sebagai bentuk hajar. Ya, sebagai bentuk hajar. Adapun awam-awamnya nggak masalah, karena mereka orang yang masih jahil. Mungkin dengan senyuman antum kepada dia tertarik dia untuk ikut ke dalam sunnah. Ya, tapi kalau sudah pentolan-pentolannya yang mengakar di dalam dirinya kebid'ahan dan kebencian luar biasa kepada ahlu sunnah yang mereka sebut wahabi ini nggak usah dikasih senyuman. Meskipun bukan berarti kemudian kalau ketemu dilempar sandal apa enggak, itu boleh itu namanya. Kalau nggak kasih senyuman, apakah kita boleh? Hak saya dong, ya kan? Terserah saya nggak kasih senyuman kepada ahli bid'ah. Itu bukan kezaliman. Ya. Jangan bagi ini wallahualam, saya mungkin bisa ditanyakan ke asatidzah yang lain. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.